Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Intan Mumatasari dengan NIM 72114192226. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu yang pertama ada proyek 3, ada proyek web atau HTML menggunakan Notepad, dan proyek 4 ada formulir survei web atau HTML siswa. Terima kasih, selamat menonton. Baik, langsung saja di sini yang pertama itu ada proyek 3, proyek web atau HTML yang menggunakan Notepad. Pendahuluan, pada proyek ini akan ditunjukkan bagaimana cara menggunakan editor teks Notepad untuk membuat sebuah halaman web. Proyek ini menampilkan contoh tahap demi tahap yang menggambarkan berbagai teknik dan konsep yang dibutuhkan untuk membuat halaman web di Notepad. Pada contoh ini, kita akan membuat dokumen Notepad yang akan disimpan dalam bentuk Hypertext Markup Language (HTML) sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Contoh halaman web di sini adalah penjelasan pelayanan jasa yang ditawarkan sebuah salon khusus wanita, sehingga seseorang yang melihat-lihat internet dapat melihat apa yang ditawarkan salon tersebut. Contoh ini berisikan seperangkat standar fitur web yang tampil pada hampir semua halaman web, yaitu daftar, gambar, link, dan tabel. Perlu dicatat bahwa presentasi dan pengaturan informasi pada halaman web amatlah penting. Nama perusahaan tersebut adalah Maheva Salon. Ditampilkan secara jelas di bagian tengah atas halaman web dengan huruf biru besar. Ini diikuti dengan sebuah daftar penanda sebelum masing-masing lokasi. Tampilan seperti ini adalah tampilan daftar tidak berurutan yang umum yang tidak mendahulukan salah satu informasi. Lalu lihatlah daftar alasan yang mengikuti Why do you choose our salon? Ini adalah daftar yang berurutan yang artinya informasi yang lebih penting dituliskan terlebih dahulu. Urutan yang biasanya digunakan menggunakan 8 angka, tetapi angka Romawi dan huruf alfabet dapat juga digunakan. Demikian juga halnya dengan cakram atau lingkaran kecil, penanda ini bisa digunakan pada daftar yang tidak berurutan, tapi bentuk lain juga bisa digunakan. Setelah lokasi tempat pelayanan jasa salon, sebuah tabel ditampilkan di mana sejumlah treatment beserta harga-harganya tertulis. Tabel tersebut memiliki 2 kolom dan 7 baris. Selanjutnya, gambar salon itu merupakan gambar yang diambil dari aplikasi lain. Gambar ini terletak di tengah halaman web. Halaman web ini memiliki 3 link, yaitu pertama, Contact Us adalah link untuk mengirimkan email. Link to our salon adalah hyperlink ke halaman web salon tersebut. Link yang terakhir itu Go to Off Page adalah alat navigasi untuk halaman web. Ini contohnya ya, bisa kalian lihat. Selanjutnya ada bagian-bagian dari dokumen HTML. Dokumen HTML itu terdiri atas 2 bagian. Bagian kepala itu memberikan informasi mengenai peranti lunak browser penjelajah web yang mencakup judul halaman web. Bagian tubuhnya itu memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar, berisikan bagian yang sebagian besar orang kira merupakan halaman web. Selanjutnya ada menyimpan contoh. Yang pertama itu simpanlah dokumen ini sebagai file HTML. Kemudian default dokumen ini di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file .txt akan ditambahkan secara otomatis pada nama file. Jika file disimpan dalam bentuk teks, browser web tidak akan menerjemahkan dokumen teks. Ketiga, pilihlah file diikuti dengan Save As. Kemudian masukkan nama file seperti mahevasalon.htm, tetapi tanpa tanda kutip. Figur menunjukkan bahwa jenis file yang dipilih dengan kata lain Save As Type haruslah all file dengan pengodean ANC. Jika Anda tidak memilih all file sebagai jenis file, halaman web tersebut tidak akan bekerja, dan lebih parah lagi, ekstensi txt akan ditambahkan di akhir nama file Anda. Selanjutnya, melihat halaman web. Jika Anda ingin melihat halaman web, tidak perlu menutup program web karena program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file dengan browser web. Bukalah browser web dan pilihlah perintah file diikuti subperintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk menemukan dan klik tombol OK, maka halaman web Anda akan muncul pada browser lain. Jika perlu melakukan perbaikan, pilihlah editor Notepad lagi. Editlah kode HTML dan simpanlah dokumen tersebut kembali dengan jenis file, yaitu all file. Buka kembali browser web dan pilihlah perintah view diikuti subperintah refresh. Ulangi proses ini hingga Anda merasa puas dengan halaman web Anda.
Kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad. Apa yang Anda lihat pada tampilan halaman web bukanlah yang digunakan oleh browser web untuk membuat halaman tersebut. HTML cukup mudah dipelajari, tetapi pembuatan kodenya bisa jadi amat kesalahan pengetikan dapat menghasilkan efek yang salah. Selain itu, kekuatan manajer terletak pada bakat bisnisnya dan bukan pada keahlian membuat kode HTML. Kelemahan membuat halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Meskipun sederhana, pengodean di Notepad memakan banyak waktu, tetapi ada dua keuntungan membuat kode HTML di Notepad. Kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Manajer dapat membeli halaman web sebagai produk jadi dari vendor atau memberi upah kepada karyawan yang mengerjakan halaman web. Penting bagi para manajer untuk menjadi konsumen yang tahu selama proses penyusunan halaman web. Setelah membuat halaman web, Anda berada pada posisi yang lebih baik untuk mengekspresikan apa yang Anda butuhkan dari halaman web dan mengetahui apakah permintaan Anda sederhana atau kompleks. Selanjutnya, pada proyek 4 itu ada formulir survei web atau HTML siswa. Bagian-bagian contoh formulir. Tombol radio harus digunakan untuk pilihan eksklusif di mana jumlah pilihan yang tersedia terbatas. Jika terdapat banyak pilihan, pilihan ini dapat memakan tempat yang amat banyak pada halaman web. Jika seorang pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan, kotak cek harus digunakan. Figur P41 itu menampilkan kotak cek untuk menangkap informasi di mana seorang siswa tinggal dan apakah siswa tersebut memiliki sebuah mobil. Baris 29 dan 30 pada figur P42 itu membuat kotak cek yang nampak pada contoh. Perhatikan bahwa nama field berbeda pada baris 29 dan 30 sehingga masing-masing baris membuat fieldnya dan banyak kotak cek dapat dipilih. Jika kotak left on campus itu dipilih dengan klik mouse, maka field on akan memiliki nilai yes. Seperti ini gambarnya. Kemudian menu drop-down disebut juga kotak pilihan memberikan pengguna dapat daftar pilihan yang bersifat saling eksklusif ketika pengguna tersebut mengeklik ikon drop-down. Perhatikan bahwa terdapat perintah awal dan akhir untuk pilihan tersebut, baris 33 dan 38, dan masing-masing pilihan dari daftar pilihan ini memiliki awal dan akhirnya masing-masing. Lihat baris 34. Nama field pilihan ini ada pada perintah read. Tetapi nilai yang digunakan oleh field ini dihasilkan oleh perintah option. Field ini memiliki respons sebagai berikut: no response, excellent, average, dan poor. Pada umumnya, pilihan yang pertama pada daftar adalah nilai yang ditampilkan di halaman web. Perhatikan bahwa no response ditampilkan pada fitur P41 dan ini adalah pilihan pertama dalam perintah pilihan. Tetapi jika option values sama dengan average selected rata-rata dibandingkan dengan para pembicara lain, menggantikan baris 36, kata select akan menyebabkan pilihan average ditampilkan sebagai pilihan awal pada halaman web. Seperti halnya perintah yang lain, apa yang dilihat pengguna pada layar komputer bisa jadi bukanlah direkam oleh komputer. Jika pengguna memilih no response, maka field pelayanan akan berisikan nilai no response. Baris 42 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Dua jenis input khusus dibutuhkan untuk membuat browser web menindak informasi yang dikumpulkan oleh sebuah formulir. Submit dan reset. Pada kebanyakan formulir, sebuah tindakan akan ditentukan pada perintah form, dan browser web akan melakukan tindakan yang ditentukan tersebut ketika tombol submit diklik. Perintah reset pada baris 6 menampilkan phrase reset from values to their default. Pada tombol ini akan mereset ulang semua pilihan kepada isian awal. Catatan itu ada area teks memungkinkan beberapa barisan ketikan, sedangkan field teks hanya memungkinkan satu baris saja. Sebuah area teks dapat menampung sederet alamat email, tetapi perusahaan dapat memecah-mecah alamat menjadi beberapa bagian menggunakan field text. Pilihan jenis field harus ditentukan oleh bagaimana perusahaan tersebut ingin menampilkan formulir tersebut dan menggunakan informasi yang dikumpulkan. Masing-masing field input memiliki paling tidak dua karakter, sebuah nama field dan sebuah nama nilai. Field dapat dinamai school year,
Nilainya bisa jadi FR, SO, JR, atau SR. Pengguna dapat melihat informasi yang ditampilkan di layar komputer, tetapi komputer mengenali nama field dan nama nilai yang dialokasikan untuk field tersebut. Mulailah dengan menulis ini, HTML atau baris HTML. Masing-masing baris di atas tersebut teks. Sekali lagi, kita pakai istilah aslinya. Ada tag pembuka dan ada tag penutup. Untuk menuliskan tag penutup, cukup tambahkan atau di depan tag pembuka sebagian besar, tapi tidak semua. Tag memiliki tag penutup. Anggaplah tag ini sebagai cara kita berbicara dengan browser, atau lebih tepat memberikan perintah yang baru saja Anda katakan pada browser adalah ini adalah dokumen HTML, dan ini adalah akhir dokumen HTML. Formulir ini tidak jauh berbeda dengan proyektor sebelumnya. Perbedaan yang paling signifikan adalah pada baris 6 dan 47 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Ingatlah bahwa baris bernomor pada figur ini hanyalah berfungsi sebagai titik referensi. Bagian tersebut tidak akan muncul dalam file kode HTML untuk halaman web. Perintah memberitahu browser web akan mencatat informasi dari pengguna. Tanpa perintah ini, untuk memulai dan mengakhiri formulir, halaman web tidak mencatat informasi dari pengguna. Dari figur di atas, Anda dapat melihat bahwa kontak informasi berada dalam sebuah tabel. Kolom yang pertama memberikan label untuk formulir tersebut. Baris 14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input untuk field 6 dan 0. Baris 23 hingga 26 menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. Field 6 haruslah sama untuk tombol radio. Pada contoh ini, nama yang dicantumkan selalu school year. Satu-satunya yang dilihat dari baris 23 adalah sebuah tombol radio dan kata freshman. Perhatikan 4 fitur penting mengenai baris 23 jenis field, nama field, nilai field, dan fakta bahwa pilihan ini sudah memiliki tanda cek dari awal. Jenis field radio menyebabkan browser web memberi lingkaran yang dapat dimasukkan dengan sebuah klik mouse. Perhatikan field value pada baris ke-23. Ketika lingkaran sebelum freshman dipilih, komputer tersebut memasukkan nilai FR pada field school year. Pengguna halaman web melihat freshman, tetapi browser melihat nilai FR ketika lingkaran tersebut dipilih. Perhatikan field value pada baris ke-23. Ketika lingkaran sebelum freshman dipilih, komputer tersebut memasukkan nilai FR pada field school year. Pengguna halaman web melihat fresh, tetapi browser melihat nilai FR ketika lingkaran tersebut dipilih. Menyimpan dokumen, Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelah dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file txt secara otomatis akan ditampilkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak akan menerjemahkan jenis dokumen teks. Melihat halaman dokumen. Setelah halaman disimpan, Anda dapat memeriksanya apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Anda tidak harus menutup program Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file Anda dengan browser web dan pilihlah perintah file. Diikuti perintah open, ketikkan nama file atau browser untuk mencarinya dan ketiklah tombol OK. Halaman web Anda akan muncul di browser. Thank you, terima kasih.